Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik. Bersama saya Hafizah SPD dari SD Negeri 12 Tanjung Gadai, dan bersama rekan saya Jun SPD dari SD Negeri 8 Wonosari. dan rekan saya satu lagi. Dan saya Muhammad Khoir dari SD Negeri 17 Penyagun. Oke, selamat menyaksikan kegiatan coaching dalam supervisi akademik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fase pertama ini, saya Muhammad Khoir selaku observer. Saya Jun SPD selaku coach. Dan saya Hafizah SPD selaku kunci. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Khoir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Khoir. Alhamdulillah baik Pak ya. Jadi sebelum melakukan coaching ini, sebagai tahap awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ya. kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachnya, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Pak Jun adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Pak Khoir. Jadi saya izin jawab Pak ya. Ya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan Pak kali ini yaitu pertama, saya ingin mendengarkan aktif dari kedua memberikan pertanyaan berbobot. Jadi yang pertama saya mendengarkan aktif, yang kedua saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Ya. Bagus sekali Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan, yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di observasi nanti Pak? Ya. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Pak Khoir ya, yaitu mendengarkan aktif Pak. Dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses nantinya? Iya. Jadi kali ini saya inginkan supaya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Begitu Pak. Oke Pak ya. Jadi demikian dulu ya Pak proses observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Khoir. Ya Bu, silakan. Iya Pak. Apa kabarnya Bu Hafizah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
ceria Bu Afiza ya, semangat saya tengok hari ini. Alhamdulillah, harus Alhamdulillah ya Bu. selalu ceria Pak, harus memberikan aura positif kepada murid karena kita sebagai pendidik ini Bisa. harus menularkan aura positif Pak. Iya. Saya dengar nih Bu Afiza, Iya. Ibu Afiza ada yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya Bu Afiza. Iya Bu Afiza ya. Oh iya Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan Pak dengan Bapak ini mengenai rekan-rekan guru saya di sekolah Pak. Oh gitu. Iya. Pak. Oh. Tapi sepertinya kita nggak punya waktu lama nih Bu. Mungkin waktu sekitar 15 atau 20 menit mungkin ya. Oh, Untuk kita sama-sama ngobrol. Jadi apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan? gini. Sampaikan aja Bu, terus sama-sama Bu ya. Oke gini Pak. Sebenarnya di sekolah saya itu guru-gurunya sebagian besar itu guru-gurunya masih belum kreatif, masih pembelajaran yang digunakan itu masih konvensional Pak. Ceramah lagi, kemudian mereka juga tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi begitu Pak. Gitu Bu ya. Iya. Oke Bu. Kalau begitu saya garis bawahi Bu ya. Iya, Saya Pak. garis bawahi. Berarti permasalahan dari Ibu Afiza ini yaitu rekan-rekan guru kurang bervariatif Bu ya. Iya Pak. Kurang bervariatif mereka dalam pembelajaran, dalam penggunaan media, masih konvensional aja gitu Pak. Jadi kira-kira Bu Afiza, Mhm. nah, dari percakapan kita ini, Ya. jadi apa yang ingin Ibu Afiza dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Afiza? Yang pastinya Pak ya, dari percakapan kita kali ini, yang saya ingin dapatkan yaitu pertama solusi untuk agar sekolah saya itu bisa terjadi perubahan Pak, perubahan ke arah positif. Karena guru-guru di sekolah saya itu ya kita ketahui bersama masih ya yang tadi yang bilang masih konvensional gitu Pak. Oh. Jadi yang Ibu Afiza inginkan adanya perubahan gitu. Iya Pak, benar. Jadi perubahannya seperti apa itu Bu Afiza ingin lihat atau ingin dapatkan Bu Afiza? Iya, perubahan yang ingin saya lihat dan ingin saya dapatkan itu Pak begini Pak. Saya ingin guru-guru di sekolah saya itu mulai mengajar dengan metode-metode yang menarik, model-model pembelajaran yang menarik, belajar menggunakan media pembelajaran, memanfaatkan fasilitas yang disediakan di sekolah seperti Chromebook, Infocus, menggunakan PPT tidak lagi konvensional karena itu sangat tidak menarik dan sangat monoton Pak, gitu Pak. Sangat tidak menarik bagi anak Itu untuk berarti, belajar. Bu, ya? Iya Pak. Jadi dari yang Ibu Afiza sampaikan kepada saya tadi nih, Mm-mm. jadi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu ya. Iya Pak. Model dan media itu bisa dikatakan kondisi ideal menurut Ibu. Iya Bu, Pak, ya? benar. Betul. Iya. Jadi pembelajaran itu mungkin itu sudah level 10. Jadi kalau menurut Ibu di sekolah Ibu sekarang tuh udah level berapa Bu? Kalau saya pikir-pikir di sekolah saya itu sekitar level 5 lah gitu Pak. Masih karena masih sangat rendah kalau menurut saya. Gitu, Pak. Jadi menurut Ibu sekolah Ibu tuh masih level 5. Iya benar Pak. Jadi dengan kondisi yang Ibu sekarang ini, Ibu anggap bahwa sekolah Ibu tuh berada di level 5. Jadi dengan ini Ibu ingin menaikkan ke level berapa dari level 5 tadi? Sepertinya saya ingin menaikkan ke level 7 lah Pak. Karena kalau ke level yang terlalu tinggi itu rasanya tidak mungkin karena guru-guru di sekolah saya itu guru senior. Selain guru senior, mereka juga ada guru-guru muda tapi mereka masih belum mau jadi pembelajar sepanjang hayat Pak. Mereka masih berada di posisi nyaman jadi mereka belum mau belajar gitu Pak. Iya, begitu Bu ya. Iya Bapak. Jadi kira-kira Ibu Afiza, Hmm. jadi apa yang akan Ibu Afiza lakukan untuk menaikkan level dari 5 hingga ke 7? Ibu Afiza bilang tadi 7 ya? Iya, level Sampai- 7 aja dulu Tidak Pak. sampai 10 Bu ya? Belum Pak, Masih belum mampu 7. tuh Pak. Ah, jadi dari 5 ke 7 itu bagaimana kalau Ibu menciptakannya perubahan itu bagaimana? Yang ingin saya lakukan Pak untuk perubahannya itu yaitu sebenarnya belum terpikirkan ya apa ya. Oke ya.
mungkin untuk tahap awal saya akan melakukan pendekatan individu, pendampingan individu, akan melakukan mentoring dengan guru-guru tersebut agar guru-guru tersebut bisa merangsang mereka lah. Saya merangsang mereka, saya melakukan pendekatan individu kepada guru-guru tersebut. Ya begitu dulu Pak. Oh iya. Jadi ibu akan merencanakan mentoring. Iya benar Pak. Ibu bisa ya? Iya, Ibu Pak. akan merencanakan mentoring, ya Bu ya? Iya benar. Atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan atau mungkin pernah Ibu lakukan dengan teman-teman supaya teman-teman itu nyaman, dan bagaimana penyampaian Ibu Afizah itu dengan penyampaian Ibu Afizah itu? Begini ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkonsultasi dengan pengawas dulu, bagaimana kedepannya, bagaimana solusi yang harus saya ambil untuk kegiatan agar menarik guru-guru tersebut bisa membuat pembelajaran yang kreatif dan menarik. Kemudian mungkin saya juga akan mencoba membuat webinar, workshop, mengaktifkan Kombel gitu Pak, mengaktifkan komunitas belajar di sekolah saya. Kemudian memanfaatkan guru-guru yang pandai IT untuk menjadi mentor untuk kawan-kawannya, begitu Pak. Oh, gitu ya menurut Ya, Ibu Pak. Afizah. Jadi menurut Afizah merencanakan mentoring dan pendampingan atau pelatihan dengan mengaktifkan Kombel. Iya, Untuk benar. kelompok belajar Bu ya. Bukan Pak, komunitas. Komunitas Bu ya. Iya, maaf benar. ya. Jadi untuk saat ini menurut Ibu Afizah yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu bagaimana menurut Ibu? Kalau yang cepat menurut saya ini Pak, pendampingan individu atau face to face atau mentoring tadi Pak. Karena kan kalau mentoring ini kita tidak membutuhkan biaya yang besar, sedangkan kalau pelatihan, workshop itu kita membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan yang matang agar kegiatan tersebut bisa berjalan maksimal, juga membutuhkan narasumber Pak. Jadi prosesnya lebih panjang, sedangkan kalau pendekatan secara individual itu lebih mudah dan lebih simpel untuk dilaksanakan secepat mungkin, begitu lah Pak. Jadi menurut Ibu mentoring ya? Iya Bapak. Mentoring. Jadi Ibu kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu membutuhkan bantuan atau support tak dari ataupun bagaimana lah menurut Ibu? Yang pastinya lah Pak ya, kita sebagai makhluk sosial, kita berada di lingkungan sekolah, kita pasti membutuhkan support dari orang lain. Nah dalam hal ini untuk pelaksanaan mentoring ini saya pasti akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan saya. Salah satunya itu guru-guru mungkin yang ahli dalam bidang IT akan saya manfaatkan, akan saya ajak untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk memberikan ilmu pengetahuan dengan rekan-rekannya, seperti membuat media pembelajaran menggunakan Canva, membuat PPT yang berhubungan dengan IT. Kemudian ada guru kami yang telah tamat PPG yang selalu ikut pelatihan-pelatihan, baik itu webinar. Jadi bisa saya gunakan, saya bekerja sama dengan beliau untuk memberikan pembelajaran kepada rekan-rekan guru dalam hal metode pembelajaran, model pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak bisa belajar dengan riang dan gembira gitu Bapak. Oke Bu. Tadi saya tangkap adanya kolaboratif Bu ya. Iya benar Bapak. Kegiatan mentoring Ibu ini nanti bisa berkolaboratif. Jadi kira-kira kapan tuh Bu Ibu bisa merealisasikan kegiatan mentoring ini Bu? Oh pastinya secepatnya ya Pak ya, tapi yang namanya kita berkolaborasi dengan kawan Pak, kita kan butuh waktu, kita butuh berkoordinasi dahulu dengan rekan-rekan. Jadi mungkin saya akan mencoba mengkondisikan dengan rekan-rekan yang saya butuhkan tadi, itu seperti dengan Ibu Dewi Saprina yang IT tadi paham, kemudian dengan Ibu Idis Mida yang telah tamat PPG dan selalu mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Jadi mungkin
minggu depan mungkin Pak, minggu depan waktu yang bisa, karena kalau minggu ini tuh sepertinya udah tak sempat lagi Pak, udah mepet gitu. Aku sekali Bu Afiza, luar Iya. biasa. Jadi menurut Bu Afiza, Heeh. dari percakapan kita dari tadi ini Bu ya, Ya. apa yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini Bu? Alhamdulillah ya Pak ya, dari pertanyaan-pertanyaan Bapak itu membuat saya jadi terpikirkan gitu Pak ya. Jadi yang saya dapatkan yaitu solusi, gimana caranya agar bisa terjadinya perubahan-perubahan gitu di sekolah saya, agar kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih menyenangkan, kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih menarik dengan metode media yang efektif gitu Pak. Oke Bu, alhamdulillah Ibu. Ibu sudah punya gambaran, saya tengok nih ya, Iya, bagaimana insya Allah. cara agar bisa terjadi perubahan, Iya, insya Allah, untuk Pak. bisa mewujudkan pembelajaran yang bervariatif. Heeh. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid Bu ya. Iya benar Bapak. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Ini saya tunggu nih Bu ya. Iya, insya Allah, Pak. Saya tunggu kabar dari Ibu Afizah ini ke depannya bagaimana. Iya. Saya tak sabar betul nih Bu. Oke, insya Allah ini Pak. saya lihat, saya dengar nih ide bagus sekali. Jadi bagaimana cerita-ceritanya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Iya. Memang tak sabar saya nak dengar Ibu perubahan yang akan Ibu lakukan. Oke, siap Bapak. Yaitu melakukan mentoring dan pendampingan kepada rekan-rekan di sekolah Ibu. Oke, insya Allah. Jadi kegiatan-kegiatan coaching kita ini pada hari ini saya cukupkan sampai di sini aja Bu. Oke, Ya. insya Allah. Oke, siap. Siap. Jadi untuk kedepannya saya harap mudah-mudahan apa yang Ibu pelajari hari ini, yang kita itu lebih baik rencanakan. Oke Pak. Oke, insya Allah Pak. Mudah-mudahan Mohon support dan doanya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak karena pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi sehingga terpikirkan oleh saya gitu Pak tentang solusi dari masalah tadi. Iya. Mungkin di lain hari ada yang ingin diceritakan bisa Ibu hubungi saya ya Bu ya. Oke, insya Allah Pak. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak. Oke Pak, makasih. Oke Pak Foy, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop dulu. Nanti nilai. Memang tak bisa kita ngedit, harus ngedit. Bagaimana Pak Ju kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah Pak Koir, kegiatan coaching berjalan dengan lancar Pak, sesuai harapan saya lah Pak Koir. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Pak Jun setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang Pak Koir, saya bisa mengcoachingkan rekan, yaitu mereka menyampaikan permasalahan mereka kepada saya. Setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Apa yang sudah didapatkan ilmu tadi? Kemudian indikator pencapaian yang ingin dicapaikan, dapat melakukan kegiatan. Jadi maksud saya ini apa yang sudah didapatkan kegiatan coaching tadi, indikator apa saja Pak? Jadi dari kegiatan coaching tadi Pak ya, dengan coaching yang sekitar berjalan sekitar 20 menit tadi, yang saya dapatkan, saya terus terang saya bisa belajar men-coach, menjadi coach. Mungkin ada beberapa juga kesalahan yang saya lakukan, kemudian itulah sebagai tempat saya belajar. Pulang lagi lah, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti akan melaksanakan coaching. Saya Jun SPD sebagai observer. Saya Hafizah SPDSD selaku coach. Saya Muhammad Khoir SPDSD sebagai coach. Selamat Menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hafizah, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Pak Jun. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa.
bisa kita bincang-bincang sedikit Bu? Oh, insya Allah bisa Bapak. Bisa Bu ya? Iya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, Iya. sebagai tahap awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ya. Baik Pak. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu ya. Kita hari ini pada kegiatan yang kali ini coach dan coaching Iya. akan saya amati Bu dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya. kepada coaching ya Bu ya. Ya, Dan baik, Pak. juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachnya ya Bu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, dari pertanyaan pertama saya nih, siap Bu ya? Siap. Pertanyaan pertama ya. Iya. Jadi menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, pada kegiatan coaching kali ini Pak, coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu pertama mendengar aktif Pak gitu. Saya ingin jadi pendengar aktif dari si kunci saya nanti. Kemudian yang kedua saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si kunci nantinya. Iya, gitu Bapak. Yang kedua Bu ya? Ya, siap Pak. Iya. Siap. Oke. Yang kedua Bu, Aha. kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kita hari ini? Oke Pak, untuk kegiatan coaching kali ini yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama saya ingin menjadi pendengar yang aktif terhadap si kucing. Ya. Yang kedua saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nantinya si kucing itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bapak. Ya. Jadi indikator yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan dari coaching hari ini? Oh, pastinya indikator yang saya harapkan yaitu pertama si kucing bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang beliau hadapi, gitu Pak. Oh begitu Bu, Ya. bagus Bu. Ya. Jadi rasa saya Bu, demikian dulu observasi saya kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Oke, baik Bapak. Kayak itu misalnya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khoir. Ya Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bapak, Ya Bu. saya dengar-dengar Bapak ada yang ingin dibicarakan dengan saya Pak. Apa benar Bapak? Ya Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di kelas di mana tempat mengajar. Oke, gini Pak. Berhubung kan ini kita mempunyai waktunya tidak panjang ini Pak untuk Iya, Bu. berbincang dan berbicara mengenai permasalahan Bapak. Waktu yang kita miliki itu sekitar 15-20 menit ya Bapak. Ya. Oke. Bisa Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa Bapak? Ya. Saya memiliki satu orang anak di kelas saya itu, bahwa anak itu malas dan sering tidak hadir ke sekolah, sehingga absennya banyak sekali. Jadi disitulah permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Jadi Bapak menginginkan seperti apa Bapak? Ya, saya mengharapkan anak didik saya tersebut dia supaya datang dan hadir selalu tepat waktu sehingga tidak meninggalkan pelajarannya. Oke, baik Bapak. Begini Bapak, Ya. dari kegiatan coaching kita kali ini, apa yang Bapak harapkan Bapak? Ya, solusi nantinya Bu. Solusi penyelesaian masalah yang saya hadapi nantinya, yaitu tentang anak yang saya hadapi ini, bagaimana nantinya yang saya lakukan di sekolah saya supaya anak tersebut hadir setiap waktu. Oke, perubahan yang seperti apa Bapak? Bapak menginginkan anak itu menjadi seperti apa?
Ya, supaya hadir setiap saat Oke. dan tidak bolos lagi Mm-mm. dan tidak ada alfanya lagi. Oke, berarti itu kalau posisinya itu posisi ideal ya Pak ya, anak bisa hadir tiap hari ke sekolah, tepat waktu aktif dalam belajar. Nah, kalau di posisi ideal seperti itu kan biasanya kalau kita kasih rentang 1 sampai 10 itu berada di posisi 10 Bapak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak mengenai kehadiran anak tersebut, sekarang anak itu berada di level berapa Pak? Antara 1 sampai 10 begitu Bapak? Saya rasa anak itu sekitar di level 5. Oke, berada di level 5. Jadi Bapak menginginkan anak itu berada di level berapa Bapak? Ya, saya mengharapkan minimalnya di level 7. Oke, Bapak ingin anak itu berada di naik ke level 7. Iya. Lalu apa yang ingin Bapak lakukan untuk menaikkan level anak tersebut dari level 5 ke level 7 Pak? Mungkin saya mencoba ingin membuat keyakinan kelas Oke. supaya nantinya anak didik saya itu mau berubah. Oke, apa lagi Pak kira-kira Pak selain membuat keyakinan kelas, yang langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk menaikkan level anak tersebut Bapak? Mungkin juga saya berkolaborasi bersama rekan sejawat serta dengan kepala sekolah, dan tidak lupa juga memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah anak ini. Oh, oke Bapak. Mungkin kan kalau untuk membuat keyakinan kelas itu kira-kira yang nyaman bagi Bapak itu dalam waktu dekat ini kegiatan seperti apa Bapak yang Bapak bisa lakukan untuk mengubah level anak tersebut? Baik. Saya rasa untuk langkah awal ini Iya Bapak. mungkin melakukan keyakinan kelas. Melakukan keyakinan Ya, kelas ya Bapak ya. keyakinan kelas dahulu. Oke Bapak. Oke Pak. Untuk kegiatan coaching kali ini, Ya. kira-kira untuk kegiatan untuk membuat keyakinan kelas atau untuk mewujudkan level anak dari level 5 ke level 7 tadi, kira-kira Bapak membutuhkan bantuan orang lain ya Pak ya? Ya, pasti. Oke. Lalu Pak, menurut Bapak apa yang telah Bapak dapatkan dari kegiatan coaching kita kali ini Bapak? Ya, saya rasa merasakan menemukan titik terang solusi yang saya akan lakukan nantinya, dan saya terapkannya nantinya di kelas saya mengajar untuk menghadap anak yang bermasalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, berarti dalam waktu dekat Bapak ingin melakukan apa itu Pak? Ya. Langkahnya? Melakukan langkah tadi, keyakinan kelas, kemudian bisa memanggil juga orang tuanya Oke Bapak. dan berkolaborasi rekan sejawat, dan tidak lupa juga dengan kepala sekolah. Oke, apakah tidak ada langkah lain Bapak yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat? Ya, melakukan kegiatan keyakinan kelas Oh itu. dan memanggil orang tuanya. Oke Bapak. Begitu ya Pak ya. Berarti kira-kira kapan Bapak ingin melaksanakan keyakinan kelas kata Bapak tadi kan, yang paling Bapak ingin melaksanakan secepat mungkin keyakinan kelas. Kapan Ya. Bapak ingin melaksanakan Bapak? Saya akan melakukannya secepat mungkin Iya. supaya anak ini cepat berubah Iya Bapak. dan supaya tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajarannya. Oke Bapak. Saya berharap ya Bapak ya. Ya. Mudah-mudahan kegiatan impian dan yang ingin Bapak laksanakan tadi itu bisa tercapai, bisa terrealisasi Bapak. Saya menunggu Pak, menunggu cerita dari Bapak, menunggu kabar dari Bapak bagaimana kelanjutan cerita dari si anak ini. Ya. Mudah-mudahan ada perubahan yang ke arah yang lebih positif ya Bapak ya. amin. Mudah-mudahan. Oke, amin. Saya rasa begitu dulu lah Pak untuk kegiatan coaching kita kali ini Bapak. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kalau Bapak mungkin ada permasalahan lagi
bisa Bapak ceritakan ke saya, bisa kita berbagi cerita lagi Bapak ya. Ya. Oke. Ya Bu, terima kasih atas bantuan solusinya. Solusi ya Bapak. Ya, bantuan untuk mengeluarkan ide-idenya Iya untuk Bapak. menyelesaikan masalah ya. Iya baik Bapak. Ya, terima kasih Bu. Saya Iya. permisi dulu Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah melihat kegiatan coaching yang Ibu lakukan dan juga sudah saya amati. Iya Bapak. Jadi bagaimana menurut Ibu sendiri performa dalam kompetensi tadi Ibu? Oke, menurut saya sendiri Pak, performa saya dalam kegiatan coaching tadi saya masih belum maksimal, dan sebenarnya saya bisa maksimal lagi dalam mendengarkan aktif, Ya. memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bapak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena saya merasa sendiri Pak, kalau tadi kegiatan yang saya lakukan, pertanyaan-pertanyaan saya tadi masih kurang Pak, masih kurang dalam memancing si kuci Pak, dalam untuk mencari solusi dan menceritakan permasalahan yang dia hadapi Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Oke, silakan Bapak. Siap mendengarkannya. Siap Bapak. Oke, Bu jangan takut ya. Tidak Bapak. Jadi dari pengamatan saya tadi Bu, Mm-mm. Ibu sebetulnya sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Bu menurut pendapat Ibu? Oh, alhamdulillah ya Pak ya, saya mendengar penilaian Bapak seperti itu, saya merasa bersyukur dan bangga. Begitu Bapak. Ya. Jadi rencana tindak lanjut ke depannya itu bagaimana Bu? Oke, rencana tindak lanjut saya ke depan Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk banyak berlatih agar kedepannya saya bisa menjadi coach yang baik dengan cara saya bisa menjadi pendengar yang baik, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci saya nantinya, berarti dengan cara saya harus banyak berlatih begitu Bapak. Lagi Bu ya? Iya, Bapak. Boleh Bu saya kasih pertanyaan lagi? Oke, silakan Bapak. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah dari diskusi kita tadi Bu, Iya. apakah yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa kegiatan coaching ini? Oke Bapak, seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya terbayangkan yaitu saya akan rajin berlatih menjadi coach yang baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan sebanyak mungkin untuk menjadi coach bagi rekan-rekan, bagi peserta didik begitu Bapak. Oke Bu. Jadi dari hasil pengamatan tadi saya nilai kegiatan coaching Ibu itu sudah sangat baik. Oke. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi kita jangan melihat kekurangan, kita lihatlah kelebihannya Bu. Oke baik, Nah, terima kasih mudah-mudahan Bapak. ke depan Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi daripada ini. Oke. Jadi dari saya sekian saja Bu. Oke, Nah, Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, siap berarti. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti akan melaksanakan coaching fase ketiga. Saya Hafizah SPDSD selaku observer. Saya Muhammad Khoir SPDSD selaku coach. Saya Jun SPD berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Pak Khair. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bapak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita Pak ya. Ya, amin. Amin. Hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak? Iya benar Bu. Oke Benar sekali. Bapak. Sebelum kegiatan coaching ini Pak, pada tahap awal saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, kemudian apakah kegiatan ini Bapak sudah sesuai dengan alur tirta, apakah kegiatan kali ini juga bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif begitu Bapak. Ya. Kemudian Bapak jangan lupa tentang
prinsip-prinsip coaching Pak, itu prinsip-prinsip coach itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si kunci nantinya ya Bapak ya. Oke Bapak, nah pertanyaan pertama saya kepada Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Hoir kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bapak? Ya, yang ingin saya kembangkan coaching nanti Bu, yaitu mendengar aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Oke baik Bapak, ada dua berarti Pak ya, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah Ya. pertanyaan saya yang kedua Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik gitu Pak? Secara mendalam begitu Pak? Ya, ya secara spesifik, Iya. yaitu tetap juga mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Oke baiklah Bapak. Kemudian Bapak, mengenai kegiatan coaching kali ini Bapak, sepertinya indikator apa yang Bapak gunakan untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa kegiatan coaching yang Bapak lakukan hari ini sesuai dengan proses yang Bapak inginkan? Ya, yang saya harapkan nantinya yaitu coaching saya nanti itu menemukan solusi penyelesaian masalah yang dia hadapi nantinya. Oke baiklah Bapak, begitu ya Bapak ya. Ya. Demikianlah Bapak kegiatan praobservasinya Bapak, bisa Bapak lanjutkan kegiatannya dengan kegiatan coaching dengan si kunci Bapak. Oke Bapak? Ya. Oke Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Pak Jun. Bagaimana kabarnya Pak Jun hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak hari ini. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak Jun ini ada masalah mungkin, dan sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa waktu kita hari ini sangat singkat sekali. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang kita ingin capai nantinya. Jadi sebelum saya melanjutkan permasalahan Bapak, kira-kira apa tujuan Bapak dari kita melakukan coaching ini Pak? Iya Pak. Jadi tujuan saya itu punya masalah Pak. Jadi pembelajaran di kelas saya itu siswa saya kurang termotivasi Pak untuk belajar. Itu masalahnya Pak yang akan saya bawa ke sini. Permasalahan anak, motivasi anak rendah Pak. Iya betul. Berarti penyelesaian nantinya penyelesaian dari motivasi anak ini rendah. Iya betul. Jadi kira-kira Pak, permasalahan tersebut apa kira-kira penyebabnya Pak sehingga anak ini rendah motivasinya dalam belajar? Di kelas itu saya pembelajaran saya tak menggunakan media Pak, tidak menggunakan alat peraga. Saya catat di papan, suruh anak nulis. Kemudian banyak juga anak tak nulis Pak. Dan itu saya pakai metode ceramah Pak. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak pasti ingin adanya perubahan Betul Pak. dalam hal itu. Jadi kira-kira apa langkah awal Bapak untuk melakukan perubahan ini Pak? Ya. Rencana saya gini Pak, langkah awal saya akan menerapkan pembelajaran itu yang menyenangkan. Yang pertama saya harus menyiapkan media pembelajaran menggunakan alat peraga, yaitu media-media pembelajaran yang sesuai dengan zamannya ini Pak. Ya, mungkin kalau kita lihat nilainya, artinya levelnya, kerendahan level dari peristiwa Bapak ini kira-kira sampai level dari level berapa sekarang yang Bapak alami? Kalau kita hitung level, paling level 5 ya Pak. Sangat rendah sekali Pak. Ya. Motivasinya paling kalau saya nilai sendiri itu sekali 85. Mungkin setelah dilakukan kegiatan-kegiatan perubahan di kelas nantinya pasti ada peningkatan. Jadi Bapak mengharapkan
peningkatan ke level berapa? Kalau saya ingin mencapai lebih tinggi. Kalau dapat level 9, Sama sangat tinggi sekali Pak. Sangat itu bagus harapan sekali. saya bisa ke level 9. Sangat bagus sekali. Iya. Motivasi Itu Bapak targetnya Pak. sangat luar biasa. Jadi mungkin dalam hari ini ada yang perlu Bapak kembangkan di kelas Bapak sendiri. Jadi saya mengulangi lagi, kira-kira apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk motivasi pembelajaran Bapak di kelas Iya. tersebut? Jadi begini Pak, rencana saya akan melakukan pembelajaran yang sekarang rata-rata sekolah kan sudah menggunakan Chromebook. Jadi saya menggunakan Chromebook itu sebagai media pembelajaran, menggunakan fitur quizzes.com, menggunakan fitur Canva, menggunakan fitur Jamboard. Itu akan saya gunakan dalam pembelajaran saya nantinya Pak. Rencana saya begitu. Itu sangat bagus sekali Pak. Saya rasa sangat tepat untuk artinya merubah kondisi kelas supaya lebih menarik lagi. Mungkin ada tambahan lain Pak Iya, untuk Pak. meningkatkan level tersebut. Iya. Karena setiap siswa kan memiliki kebutuhan berbeda Pak ya. Iya Pak. Memiliki karakteristik pasti berbeda. Jadi saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi masing-masing murid kita akan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka, sesuai bakat mereka. Itu Pak. Ya. Sangat bagus sekali. Saya yakin Bapak memiliki potensi dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi di kelas Bapak ini. Jadi jadi pertemuan kita ini hampir selesai Pak. Ya. Jadi apa yang telah Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini Pak? Iya Pak. Jadi dari pertemuan ini saya pertamanya ragu atas solusi yang saya dapatkan. Cuma saya belum konsultasi, tapi setelah saya konsultasi dengan Bapak, saya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan solusi yang saya dapatkan tadi Pak. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini sangat bermanfaat dan Bapak dapat melaksanakan yang telah Bapak temukan solusi tersebut. Mudah-mudahan Pak. Kemudian saya juga ya saya tunggu jawaban Bapak dan di lain hari kita akan melakukan kegiatan selanjutnya lagi Ya. untuk mengetahui perkembangan selanjutnya Pak. Siap Pak. Bapak sedia kan Pak? Siap Pak. Sedia. Ya, demikian Pak. Yang karena kita demikian Pak kegiatan kita pada hari ini, Ya. karena kita mempunyai kebutuhan lain. Ya. Ya, sampai di sini dulu Ya. pertemuan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas solusinya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
Oke Bapak, tadi saya telah melihat Bapak melakukan kegiatan coaching dengan si kuci Bapak. Ya, Oke, menurut Bapak sendiri nih Bapak ya, bagaimana Pak performa Bapak yang Bapak laksanakan tadi Pak? saya merasakan kurang maksimal Bu, karena masih banyak yang perlu diperbaiki pada diri saya. Oke, kenapa Bapak berpendapat demikian? Karena saya merasa kurang puas dengan apa yang saya lakukan, karena masih merasa ada kelemahan lagi dalam kegiatan coaching tadi Bu. Oke Bapak, kalau saya amati tadi Pak, pada saat Bapak melakukan kegiatan coaching itu, Bapak itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, Ya. Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika mendengarkan saya mengatakan bahwa tadi kan Bapak bilang Bapak belum maksimal, tapi saya mengatakan Bapak udah sesuai, udah bagus gitu Pak. Ya, terima kasih. Kemudian seandainya itu sudah benar, tapi namun saya masih kurang puas dengan apa yang saya lakukan tadi, karena saya merasa masih ada kurang dalam melakukan kegiatan tadi. Oke Bapak, melalui diskusi kita kali ini, melalui kegiatan coaching yang kita lakukan kali ini, kira-kira tidak lanjutnya seperti apa? Apa yang terbayangkan oleh Bapak ke depannya? Ya, saya akan melakukan menjadi pendengar yang terbaik nantinya. Kemudian saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ya. sehingga akan menimbulkan solusi bagi coaching saya nanti, dan saya tetap melakukan dengan alur tirta. Oke Bapak, sebagai ini Pak, kira-kira apa yang telah Bapak dapatkan dari kegiatan coaching kita pada hari ini Bapak? Ya, suatu pengalaman yang luar biasa Ya. dan pengetahuan. Saya sebagai coach di sini. Jadi saya akan mengembangkan nantinya di kelas saya, dan saya akan coach anak peserta didik saya, murid saya, dan juga saya melakukan dengan rekan sejawat di sekolah nantinya. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya, atas Bapak bersedia untuk saya amati ya Bapak ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa menjadi coach yang baik bagi rekan-rekannya Bapak. Amin. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak kalau tadi banyak salahnya. Sama-sama Bu. Oke, sudah. Ini perlu tak kita buatnya?